Jasnya keren sekali, puji Tuhan. Haleluya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan. Nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Sungguh satu sukacita besar kita mulai ada di tahun yang luar biasa. Sebuah kehormatan buat saya boleh kembali melayani di gereja yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Lukas, Ibu dan keluarga, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Selamat tahun baru, Happy New Year. Ada sukacita. Ini tahun penuaian besar buat setiap kita. Bukan hanya penuaian jiwa-jiwa untuk gereja, tapi penuaian sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Mungkin sepanjang tahun 2023 kita melewati banyak turbulensi masalah dan persoalan. Tapi bersama Yesus kita mendarat di tahun 2024 dengan aman. Amin. Tidak bisa dipungkiri sepanjang tahun 2023 ada air mata, ada persoalan. Tapi tahun 2024 pendaratan aman di tahun ini. Ada penuaian besar dalam keluarga saudara. Ada penuaian besar dalam pekerjaan saudara. Ada penuaian besar dalam gereja Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Sungguh saya percaya sebuah tema di tahun ini, dan ada tema bulan demi bulan Tuhan berikan melalui hambanya, melalui Pastor Lukas. Saya percaya adalah suara Tuhan untuk membangkitkan semangat kita. Mari kita baca sama-sama ayat ini dan baca dengan suara yang keras, karena kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tepuk tangan yang hebat. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas yang sorak-sorai lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. The year of harvest. Ini adalah tahun penuaian besar buat kita semua. Bilang buat keluarga kita. Amin. Buat saya dan keluarga saya, katakan demikian. Bilang buat gereja ini. Haleluya. Saudara, saya ingin mengajak, kita akan sama-sama melihat satu pesan Tuhan yang saya percaya menjadi berkat buat setiap kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak baca ayat bagian terakhirnya. Dan saya yakin ini menjadi berkat buat setiap kita dalam Kejadian 22. Ayat 16 dan ayat 17. Mari sama-sama kembali kita membacanya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan memberkati saudara. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga memberkati kita semua. Namun pertanyaannya, kenapa kok sampai kita bisa baca Tuhan berkata bersumpah dan memberkati? Karena ada sebuah kalimat yang saya percaya ini memberkati kita di bulan pertama, di minggu pertama di tahun 2024. Mari kita lihat sama-sama dan baca. Ingatlah hal-hal hebat lahir dari taburan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang hebat. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang hebat, saudara berjumpa dengan seseorang dan saudara melihat dia luar biasa, pasti ada taburan luar biasa di baliknya.
Saya sungguh juga bersyukur saya boleh ada di Amerika, boleh ada di Philadelphia. Saya kemarin sampaikan buat Bapak Gembala, bukan saya datang melayani ini, tapi saya juga belajar banyak dari senior saya Pak Lukas. Dan saya berkata dalam hati saya, kalau Tuhan bisa pakai dengan luar biasa beliau dan gereja ini, pasti ada taburan-taburan besar luar biasa yang sudah dilakukan. Betul saudara? Dan saudara bersyukur engkau ada di dalam wadah ini. Dan saya yakin kalau engkau ada di dalam wadah ini, maka ada maksud Tuhan. Di tahun 2024 ini ada penuaian besar di dalamnya. Maka bagian saudara dan saya adalah sow your seeds. Mari tabur benihmu yang terbaik. Betul saudara? Kalau ada berkat yang besar, kalau ada penuaian yang besar, di balik itu pasti ada taburan yang luar biasa. Maka bersyukurlah kita ada di hari ke-7 di tahun 2024. Masih awal-awal sekali, masih banyak waktu. Dan ini kesempatan yang terbaik untuk kita terus menabur benih kita saudara. Orang yang tadi kita baca tadi saudara ya, yang sebelumnya kita baca bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Saya merinding baca ini saudara. Artinya kadang-kadang kita berjalan maju dengan penuh air mata saudara. Kita berjalan maju dengan ada tantangan. Tapi tantangan tidak membuat kita kemudian menjadi tidak semangat. Tantangan dan masalah tidak membuat kemudian kita tidak menabur saudara. Tapi kita terus menabur meskipun ada tantangan. Kita tidak bilang Tuhan tunggu dong saya lagi ada masalah nih. Enggak, meskipun ada masalah tetap lakukan bagianmu yang terbaik. Tuhan tidak pernah lupa dengan bagian Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Makanya kan ada pujian gini. Ku bawa korban syukur gitu ya saudara ya. Korban syukur. Artinya bersyukur meskipun di tengah sebuah pengorbanan. Bersyukur meskipun di tengah saudara sedang disakiti barangkali. Bersyukur di tengah mungkin saudara sedang mengalami masalah persoalan. Itulah yang luar biasa saudara. Seorang yang sangat hebat, seorang ilmuwan bernama Albert Einstein pernah berkata begini saudara. Teruslah menabur benihmu, yuk baca sama-sama. Teruslah. Karena kamu tidak pernah tahu mana yang akan tumbuh. Mungkin semuanya akan tumbuh. Betul gak saudara? Berbuat baik. Bisa mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa nabur di pekerjaan Tuhan, nabur pekerjaan Tuhan. Bisa nabur waktumu untuk sesuatu yang bermanfaat, nabur saja. Semua dilakukan saudara. Karena saya yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bahkan bisa menumbuhkan semuanya. Bahkan Tuhan akan buat saudara terheran-heran dengan karyanya yang luar biasa. Kita akan melihat banyak hal yang luar biasa yang sudah kita lakukan di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah terlambat dengan janjinya. Amin. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama dari seorang yang bernama Abraham. Kenapa kok bisa Tuhan sampai bersumpah memberkati dia. Dan saya yakin kalau dia diberkati, saudara dan saya juga milik Kristus, keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan, kata firman Tuhan. Maka kita mau belajar saudara, dari pesan demi pesan yang saya akan ajak saudara melihat dan membacanya bersama-sama. Dari ayat-ayat awal dari Kejadian pasal 22, kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat ini dengan suara yang keras. Mulai, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalimat terakhir dikatakan yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa enggak langsung Tuhan sampaikan tempatnya, nanti lokasi, atau mungkin kalau sekarang kita kenal dengan nama Sherlock ya saudara ya. Kenapa ada kata akan disampaikan kepadamu? Karena Tuhan tahu bahwa persembahan yang diminta dari Abraham ini tidak mudah saudara. Kalau kita dikaruniai anak 5 misalnya saudara ya. Terus satu sakit, kan gak mungkin orang tuanya bilang gak apa-apa, masih ada 4 ini, 1 hilang gak apa-apa. Gak mungkin ya Bapak Ibu ya, semua berharga pasti. Apalagi ini firman Tuhan katakan anakmu yang tunggal. Berarti ini gak main-main, ini persembahan yang besar.
maka Tuhan masih memberi kesempatan buat Abraham. Makanya di slide berikutnya saya ada tulis, apakah Abraham bisa bernegosiasi, saudara? Seperti sebelum peristiwa ini, Abraham bernegosiasi untuk Sodom dan Gomora. Gimana Tuhan kalau ada sekian puluh orang? Gimana kalau ada sekian puluh orang lagi? Gimana kalau ada 30 orang? Gimana kalau ada 20 orang? Mungkin saudara pernah dengar ya tentang itu ya. Abraham bernegosiasi, saudara. Ini adalah sesuatu miliknya yang Tuhan berikan. Sesuatu yang sangat berharga. Maka di jeda waktu sedikit itu, apakah Abraham bernegosiasi? Ternyata di ayat berikutnya, mari kita baca saudara. Ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 22, sama-sama 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang belana keledainya. Ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, ternyata di jeda waktu yang sedikit itu, Abraham tidak bernegosiasi seperti sebelum peristiwa ini, di mana Abraham bernegosiasi untuk Sodom dan Gomora. Saudara, Abraham dikatakan tadi yang kita barusan baca, pagi-pagi. Dalam terjemahan bahasa Inggris, early in the morning. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan mungkin tiket, koper-koper untuk mau vacation, saudara, mau liburan begitu ya. Jadi kayaknya pagi-pagi harus bangun karena tiket sudah tersedia, karena koper-koper sudah disiapkan dan mau pergi jalan-jalan. Ternyata bukan seperti itu, saudara. Tapi saya bisa merasakan spirit dari Abraham. Meskipun itu adalah sebuah pengorbanan, sesuatu yang besar, taburan yang besar, saudara. Tapi spiritnya pagi-pagi dia bangun seperti saudara. Saat ini pagi-pagi sudah datang ke gereja memuji menyembah Tuhan dan diberkati firman Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Ini saudara sedang menabur benih, saudara. Betul saudara? Kita sedang menabur sesuatu yang luar biasa. Benih ini akan bertumbuh seperti biji sesawi yang kecil banget, mungkin 1-2 mili. Tapi bertumbuh menjadi pohon yang besar. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saya yakin dan percaya. Dan kita lihat tadi yang barusan kita baca. Pagi-pagi Abraham sudah menyiapkan segala sesuatu dengan begitu baik. Dengan begitu rapi, saudara. Ada 2 orang bujangnya. Dia menyiapkan segala peralatannya, saudara. Kan bisa dibayangkan ya saudara, kalau diminta sesuatu yang berharga dalam hidupnya kan kayaknya orang tuh berat hati gitu. Ini pagi-pagi benar saudara, mari belajar. Pesan di bulan Januari ini yang Tuhan berikan lewat Bapak Gembala, ngedrive kita, memberikan dorongan kepada setiap kita. Untuk di awal tahun ini, membawa segala sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Artinya bukan hanya bicara menabur saja di gereja. Tapi mari tahun 2024 Tuhan kasih kita pekerjaan itu dari Tuhan loh. Kerjakan semua dengan sungguh-sungguh. Bangun pagi-pagi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bersama dengan saudara ada keluargamu. Mari sayangi mereka dengan sungguh-sungguh. Mari perhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Betul saudara? Itulah bagian kita. Saudara, Abraham kok mau dan bisa melakukan ini? Karena pesan yang pertama adalah Abraham tidak fokus pada kepentingan pribadinya. Bagaimana kita bisa menabur benih kita dengan baik? Bagaimana kita bisa menabur dengan segenap hati? Apabila fokus kita bukan pada kepentingan pribadi, tapi kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah salah, saudara. Katakan amin, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, betul. Kalau kita mungkin banyak sekali hal-hal yang kita putuskan bisa salah. Bahkan 2023 mungkin keputusan demi keputusan yang kita ambil ada yang salah, saudara. Dan kita belajar dari keputusan-keputusan tersebut. Tapi kalau apa yang Tuhan putuskan dalam kehidupan saudara dan saya tidak pernah salah. Amin. Maka saudara belajarlah bukan fokus pada kepentingan pribadi.
Bagaimana supaya kita bisa menabur benih yang terbaik? Fokuslah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bilang buat hati kita, bilang buat diri kita. Mari belajar apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau apa yang Tuhan mau, maka kita bisa menjalankannya dengan legowo, dengan hati yang penuh damai, sejahtera dan sukacita. Amin. Saudara, jika kita fokus memberi sesuatu yang baik, ada sebuah kalimat ini, mari baca sama-sama. Jika kita fokus memberi sesuatu yang baik, maka yang baik ini akan menjadi semakin baik. Katakan sama-sama dengan saya, semakin baik. Saya bersyukur selalu kalau di Jakarta, teman-teman selalu tanya ketika ke Amerika, bisa dikasih kesempatan melayani di sini, dan ternyata Pak Lukas semua, hampir banyak orang di Indonesia tahu bagaimana setiap hari Kamis ya Pak ya, gereja ini menabur, memberi yang terbaik buat banyak orang yang membutuhkan. Dan saya yakin karena sesuatu yang baik itu sudah dilakukan, maka Tuhan bikin semakin baik. Gereja ini semakin baik. Saudara, semuanya yang ada di dalamnya akan mengalami semakin baik. Meskipun kadang-kadang ada tantangan, tapi dengan iman kita berkata, aku semakin baik di dalam Tuhan. Bukan apa yang manusia lihat, saudara, tapi apa yang Tuhan lihat. Manusia melihat apa yang mungkin menurut pemikiran mereka benar, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan, saudara. Manusia selalu melihat pada angka, tapi Tuhan melihat hati, saudara. Dan hati yang sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita akan baca lanjut lagi, saudara, ayat selanjutnya. Dalam Kejadian 22 ayat 5, perlahan-lahan kita baca dengan suara keras mulai. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi setelah pagi-pagi Abraham bangun menyiapkan Ishak, kedua bujangnya dan segala sesuatunya. Mereka jalan beberapa hari. Kemudian Abraham melayangkan pandangnya. Dilihatnya tempatnya sudah dekat, saudara. Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini. Aku dan anak ini, kami akan pergi sembahyang, dan kemudian sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca ini ulang-ulang Bapak Ibu Saudara, kok ada kata kami sembahyang, kami kembali? Kan harusnya tinggallah kamu di sini, kami akan pergi sembahyang, Ishak akan dipersembahkan. Saudara, dipersembahkan yang dimaksud pada zaman dulu, saudara, mohon maaf, bukan persembahan seperti kita membawa persembahan seperti saat ini, bukan, saudara. Persembahan itu berarti disembelih, nggak main-main, saudara. Abraham harusnya berkata, kemudian Ishak dipersembahkan dan saya sendiri yang kembali. Tapi kenapa Abraham kemudian berkata bahwa kami pergi dan kami akan kembali, saudara? Semula saya menanggapi ini bahwa Abraham ini mengeluarkan kalimat-kalimat iman. Bagus, mari kita katakan sama-sama kalimat-kalimat iman. Ya, kalimat-kalimat iman. Namun itu mungkin tahun 2023, saudara. 2024, saudara dan saya Tuhan bawa going to the next level. Di level berikutnya, level selanjutnya. Abraham kenapa harus meninggalkan kedua bujangnya, saudara? Bukankah lebih baik dia membawa dua orang bujangnya? Bukankah lebih baik ketika seseorang sedang dalam tantangan yang berat, ada penolong, ada orang lain yang mengasihi dia, yang ada bersama-sama dengan dia? Kenapa kedua bujangnya harus disuruh tunggu di situ, saudara? Saya baca ini ulang-ulang, saya mengerti satu hal, saudara. Yaitu begini, dua orang bujangnya yang dia bawa ini pasti orang yang very close dengan dia. Betul, saudara ya? Kalau saudara dalam masa-masa di mana saudara mau membawa yang terbaik, pasti orang yang bersama-sama dengan saudara selain keluarga adalah orang yang sangat dekat. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan orang yang sangat dekat dengan kita pasti dia mengasihi kita. Setuju gak Bapak Ibu? Pasti dia sangat peduli dengan kita. Setuju gak Bapak Ibu? Maka Abraham melihat kalau kedua orang bujangnya ini ikut dengan dia dan Ishak bersama-sama di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Kemudian Ishak dinaikkan di atas mezbah. Kemudian Ishak mau disembelih. Jangan-jangan dua orang ini akan menghalangi Abraham, saudara.
Jangan-jangan dua orang ini karena kasihnya yang besar sama Abraham. Aduh, coba pikirkan lagi. Sayang loh, ini udah tunggu sampai tua baru dapat anak ini, begitu ya saudara ya. Abraham menyuruh mereka tinggal. Dan Abraham bilang, kami pergi. Memang kalimatnya kalimat iman. Kami akan kembali. Tapi kalimat iman ini sekaligus meneguhkan supaya dua orang bujangnya ini tinggal saja di sini. Jangan ikut, begitu ya Bapak Ibu ya. Gak gampang loh saudara. Mari kita baca ayat selanjutnya. Saudara, ada rahasia besar. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bukankah Ishak anak yang sangat dikasihinya? Tadi saya sudah memberikan perumpamaan kalau kita punya 5 anak, 1 diminta aja mungkin kita kurang rela saudara, dan tidak rela. Gak mungkin kita bilang 1 sakit hilang gak apa-apa, masih ada 4 cadangan. Gak begitu saudara. Ini anak yang tunggal, yang mau diminta untuk dipersembahkan. Sudah menyiapkan api dan pisau. Kedua bujangnya juga gak berani nanya ini mungkin saudara. Tapi Abraham mengambil kayu itu, kemudian dikasih Ishak untuk memikulnya saudara. Bukankah lebih baik kedua bujang ikut dan mikul kayu itu? Tapi kedua bujang ini sangat mengasihi mereka. Dan di tengah perjalanan Abraham merasa bahwa jangan-jangan 2 orang bujang ini akan menghalangi dia. Bukan karena mereka tidak mengasihi Abraham. Kedua bujang ini sangat mengasihi Abraham. Tapi Abraham melihat jangan-jangan nanti Abraham tidak bisa nabur benih yang terbaiknya. Karena 2 orang ini menghalanginya. Maka dia terpaksa, mungkin kalau sebagai seorang ayah, mengambil kayu itu, dipikulkannya kepada Ishak anaknya. Kasihan nanti ini dia, kalau kita kan mungkin, aduh kasihan gitu saudara ya. Nanti mau dipersembahkan suruh pikul-pikul kayu lagi. Tapi Abraham ketaatannya luar biasa sama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Maka dalam menabur benih kita, pesan yang kedua, the next slide kita baca. Abraham fokus menjalankan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati kita? Apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita di awal tahun ini? Mari fokus jalankannya dengan sungguh-sungguh. Ada halangan di dalamnya, ada tantangan di dalamnya, ada juga mungkin hal-hal yang bisa membuat kita kecewa barangkali Bapak Ibu. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin juga bisa merasa sakit hati Bapak Ibu. Ada pujian yang berkata, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, ku kagumi cara engkau mencintaiku. Bisa gak saudara kita belajar bagaimana bisa menabur benih yang terbaik? Belajar untuk mengagumi cara Tuhan mencintai kita. Jangan begini. Aku kagum ya Tuhan karena aku sedang diberkati. Nah, ini mungkin dulu next level saudara. Next level untuk kita bisa menabur benih kita yang terbaik. Belajar untuk mengagumi cara Tuhan mengasihi kita apapun keadaannya saudara. Yuk katakan sama-sama, apapun keadaannya. Katakan lagi, apapun keadaannya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Belajar untuk fokus menjalankannya dengan segenap hati. Ada kalimat penting ini saudara, ya, hati-hati dengan namanya pembiaran saudara. Ya, Abraham dengan Ishak 2 orang bujangnya. Dia senang sih, kan ada yang nemenin loh. Tapi terpaksa Abraham harus minta 2 orang bujangnya tinggal saudara. Tinggal, karena di tengah perjalanan mungkin Abraham merasa, wah ini mereka sangat mengasihi Abraham. Nanti akan bisa menghalangi. Nah saudaraku yang terkasih, maaf dalam hidup ini kadang-kadang kita ini mau mempersembahkan yang terbaik, mau menabur benih kita yang terbaik. Namun kadang-kadang ada yang menghalangi dan kita merasa sudahlah gak apa-apa, dibiarkan saja. Hati-hati saudara yang namanya pembiaran. Ya, kalimat-kalimat negatif. Ya, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Ya saudara, kenapa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Kalau kita membiarkan ada orang ngomong begini tentang pemimpin kita, tentang pekerjaan kita, tentang apalah. Ya sudah kan saya cuma dengar aja, kan saya juga positif kok saya ke gereja. Tapi itu dibiarkan lama-lama saudara terpengaruh. Betul nggak saudara? Jadi hal-hal yang akan menghalangi kita seperti Abraham
Orang yang dekat dengan dia, 2 orang bujangnya. Dia bilang, tinggallah di sini ya. Kami pergi, kami sembahyang, kami akan kembali. Jangan biarkan hal-hal yang akan membuat engkau tidak bisa menabur dengan baik. Itu dibiarkan terus mengganggu hidupmu. Fokuslah kepada Tuhan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata firman Tuhan. Dan aku mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku, kata firman Tuhan. Betul saudara? Sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Penuaian besar 2024. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikutnya saudara, lanjut lagi. Ada beberapa pesan, tidak banyak, tapi saya percaya ini menjadi berkat buat kita. Supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi menabur benih kita. Yang ikuti secara online juga, saya percaya akan diberkati luar biasa. Kita akan sama-sama baca ayat ke-7 saudara, berikutnya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak tentunya kan pada saat itu ya banyak tafsiran-tafsiran, tapi saya tidak bahas ke arah tafsiran. Tapi dia bukan kecil lagi. Dia sudah mengerti. Dia mengikuti ayahnya. Dan kemudian dia tahu kalau mau mempersembahkan kepada Tuhan kan ada yang namanya korban bakaran. Betul Bapak Ibu ya. Dia bertanya, di manakah korban bakaran itu? Mari kita lihat ayat 8 Bapak Ibu. Sahut Abraham, Allah yang akan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yuk katakan sama-sama dengan saya, Allah menyediakan. Lebih keras, Allah menyediakan. Amin. Nah pertanyaannya, Abraham ini sedang beriman atau berbohong untuk kebaikan Bapak Ibu? Abraham ini sedang beriman atau berbohong untuk kebaikan? Apakah dia mungkin ya kadang-kadang kita suka lihat ini bohong-bohong kecil katanya, bohong apa white lie ya, jangan ya bohong-bohong kecil ya, jangan bohong-bohong untuk apa istilahnya untuk menutupi atau kita bertoleransi dengan yang namanya dosa ya. Saya yakin Abraham beriman, katakan amin. Abraham beriman, tapi kok dia bisa menjawab sedemikian rupa ya saudara ya. Dia kok tetap mantap untuk mau mempersembahkan Ishak, tapi dia terus keluarkan kalimat-kalimat yang positif karena pesan yang ketiga, saudara, untuk menabur benih yang terbaik. Abraham berketetapan hati. Katakan sama-sama dengan saya, berketetapan hati. Berketetapan hati. Saudara, kemana kecondongan hatimu? Maaf ya saudara. Kalau saudara lihat handphone, lihat TikTok atau Reels atau Facebook, kadang-kadang suka lihat video-video. Kalau Bapak Ibu lihat video masak misalnya, ya, algoritma dari media sosial itu akan mencari video sejenis, sehingga ketika besok Bapak Ibu buka lagi handphone, akan muncul video masak, kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak Ibu suka lihat video-video misalnya, video-video motivasi misalnya, ya. Algoritma dari media sosial akan mencari video sejenis sehingga besok ketika Bapak Ibu buka lagi handphone muncul video motivasi. Kalau Bapak Ibu adalah dog lovers ya, jadi suka lihat ada yang lucu-lucu gitu, anjing-anjing kecil gitu ya. Nanti algoritma media sosial akan mencari video sejenis. Jadi nanti akan ada lagi seperti itu. Makanya mari menabur sesuatu yang terbaik di tahun 2024 ini. Kita cek kecondongan hati kita kemana, saudara. Karena ada kalimat berikut, kecondongan hati untuk memberi yang terbaik hampir seperti algoritmanya media sosial. Benar nggak? Kalau condong hati kita kepada Tuhan, terus kepada Tuhan. Terus kepada Tuhan, maka kita akan berketetapan hati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Betul saudara? Sekali mau memberi yang terbaik, selamanya kita memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan hanya bicara soal taburan di gereja saja, tapi dalam pekerjaan, bekerja dengan baik. Dalam keluarga, mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak dengan yang terbaik. Itu kecondongan hati kita kemana? Disitulah. Seperti ada firman berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, betul? Jadi kalau condong hati pada harta, yang dipikir harta terus. Ya nggak apa-apa, saudara harus diberkati karena kita memang orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin.
Tapi mari kita berketetapan hati seperti Abraham berketetapan hati untuk memberi yang terbaik. Maka tahun ini bilang buat diri kita, bilang buat diri kita begini, aku berketetapan hati. Bilang begitu saudara, aku berketetapan hati untuk menabur yang terbaik tahun 2024. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat lagi saudara berikutnya. Ayat 9 dan ayat 10 dari Kejadian pasal 22. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah dibilang bahwa, ini pesan terakhir ya saudara, sudah dibilang bahwa nanti Tuhan menyediakan. Sudah dibilang kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Tapi sampai di tujuan Abraham gak bilang, tunggu ya kita bakar-bakar jagung dulu sambil nunggu siapa tahu ada kambing domba lewat. Gak begitu saudara. Dia tetap taat, disiapkanlah semua dengan baik. Di mezbah itu di atas kayu api. Dan ayat 10 mari kita baca lagi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi yang dimaksud persembahan itu adalah sesuatu yang maaf ya dikorbankan. Makanya ku bawa korban syukur. Jadi bersyukur menabur benih tapi ada korban di dalamnya. Ada darah saudara. Ada pengorbanan, ada air mata di dalamnya. Pertanyaannya, apakah Ishak idiot, saudara? The next slide. Apakah Ishak idiot? Apakah Ishak ini kok mau aja ditaruh, diikat tangannya, mau disembelih? Apakah dia idiot, saudara? Saya rasa tidak. Anak yang dikasih sama Tuhan, apalagi dikatakan ini anak yang tunggal, pasti yang terbaik. Betul saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Ini bukan bicara idiot, tapi ini bicara soal keteladanan. Amin. Dia melihat apa? The next slide, pesan yang terakhir. Keteladanan, saudara. Dia melihat apa yang dilakukan sering oleh ayahnya. Maka dia juga belajar. Saya punya cerita sederhana begini. Jadi ada seorang ayah menjamu tamunya di ruang tamu. Tiba-tiba anaknya datang keluar. Masih nggak terlalu besar sih, masih kecil. Dia ngambil sesuatu di laci. Kemudian setelah dia ngambil di laci itu, dia tutupnya pakai kaki, saudara. Sat gitu. Wah, ayahnya bilang, aduh, kamu kok begitu nak? Gak enak loh, sama ada tamu. Nah anaknya karena masih kecil, polos saudara. Bilang, oh maaf papa. Karena aku sering lihat papa biasanya kalau ngambil barang di laci itu tutupnya pakai kaki. Katanya begitu. Jadi dia juga lakukan. Nah ini bicara soal keteladanan, betul saudara? Jadi kenapa Ishak kok mau? Bukan karena dia idiot saudara, tapi karena teladan. Maka mari kita belajar saudara, kebiasaan memberi yang terbaik. Yuk baca saudara, kebiasaan memberi yang terbaik akan meninggalkan keteladanan. Kalau kita selalu memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan kita yang Tuhan sudah percayakan, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, maka itu akan meninggalkan keteladanan yang baik untuk anak cucu kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Dan lihatlah saudara, mari kita baca 2 ayat terakhir. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ternyata nggak ada yang hilang, saudara. Apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak ada yang hilang, saudara. Tepuk tangan yang hebat. Malah, mari kita baca ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti. Ini yang namanya Allah menyediakan. Bilang lagi Allah menyediakan. Katakan sekali lagi, Allah menyediakan buat saya, buat keluarga saya, buat gerejanya, buat semua dalam hidup kita. Tepuk tangan yang hebat. Dan summary-nya saudara, the year of harvest. Ya, di bulan ini Tuhan ingatkan lewat
Bapak Gembala tentang sow your seeds. Taburlah benihmu. Jangan lupa caranya apa yang dilakukan oleh Abraham. Yang pertama apa? Tidak fokus pada kepentingan pribadi. Yang kedua fokus menjalankan perintah Tuhan. Yang ketiga berketetapan hati. Dan yang keempat taburan itu meninggalkan yang namanya keteladanan. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Amin. Mau bawa yang terbaik kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Boleh bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya, haleluya.